inilah tragedi konflik Poso, tragedi perang dua agama paling mengerikan yang pernah mengguncang Indonesia. Banyak peristiwa kejam sekaligus memilukan selama tragedi ini berlangsung. Salah satunya terjadi di sebuah pondok pesantren, di mana ratusan santri yang ada di sana harus mengalami tindakan-tindakan di luar nalar manusia. Ada juga peristiwa mengerikan lainnya, di mana aliran air di Sungai Poso sampai berubah warna menjadi merah. Dan bagaimana konflik Poso bisa terjadi bermula dari sebuah insiden tak terduga di tahun 1998. Pada malam Natal tanggal 24 Desember 1998 yang kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadan, terjadi perkelahian jalanan antara dua pemuda. Pemuda inisial RB yang berasal dari sebuah daerah bernama Lombogia yang mayoritas penduduknya beragama K berkelahi dengan pemuda inisial LD yang kebetulan beragama I. Dan dua jalanan tersebut, RD mengalami luka serius akibat dibacok RB. Saat itu beredar dua versi kronologi kejadian yang sangat berbanding terbalik. Versi pertama yang beredar di kalangan masyarakat beragama K menyebutkan bahawa RD yang terluka akibat dibacok langsung melarikan diri ke sebuah masjid. Namun versi kedua yang beredar di kalangan masyarakat beragama I menyebutkan bahawa RD dibacok RB saat sedang istirahat di dalam masjid. Entah dari mana dua versi cerita ini muncul. Diduga, ada provokator yang sengaja menyebarkan dua isu berbanding terbalik untuk membakar konflik antar dua agama. Apapun itu, tentu saja cerita versi kedua membuat masyarakat dari agama I marah besar. Mereka tidak terima ada seorang jamaah yang diserang dan dilukai di dalam rumah ibadah yang suci. Untungnya pada saat itu, masyarakat dari agama I dan K memilih jalur musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Karena sejatinya, masyarakat Poso sudah hidup berdampingan dengan tentram dan damai selama bertahun-tahun. Meski memiliki latar belakang agama dan budaya berbeza-beza, saat itu para pemuka agama bertemu untuk mendamaikan kedua kelompok dan dari musyawarah tersebut ditemukan satu sumber masalah. Mengapa perkelahian antara dua pemuda bisa terjadi, iaitu dikarenakan miras. Untuk menghindari peristiwa yang sama terulang kembali, Polis Poso turun tangan, menyita miras yang dijual dan beredar di masyarakat kemudian dimusnahkan. Namun pada suatu hari terjadi insiden yang membuat situasi kembali memanas, yaitu ketika sekelompok pemuda beragama I menyegel sebuah toko yang diduga menjual miras, dan kebetulan toko itu milik seorang warga beragama K. Dari peristiwa itu, perkelahian kembali terjadi melibatkan dua kelompok warga masing-masing dari agama I dan agama K. Konflik kemudian semakin meluas hingga pada tanggal 27 Desember 1998, satu truk membawa warga beragama K datang dari sebuah daerah bernama Tentena. Mereka semua membawa sajam dan dipimpin seorang pria yang disebut sebagai salah satu anggota DPRD Poso. Di sisi lain, warga dari agama I ternyata sudah siap menghadapi serangan. Mereka berkumpul dengan 9 truk dari berbagai daerah. Perang besar pun pecah yang bahkan tidak mampu dilatai pihak kepolisian karena jumlah massa yang terlalu banyak. Saat itu pihak aparat hanya bisa bergerak untuk mencari tahu akar permasalahan hingga ditangkaplah 7 pemuda yang diduga sebagai provokator. Selain itu, Komnas HAM juga turun tangan melakukan investigasi. Menurut Komnas HAM, perang antar dua kelompok terjadi bukan karena latar belakang agama, tetapi karena kesalahpahaman antar warga saja. Dan saat itu Komnas HAM juga menyatakan tidak ada pejabat pemerintahan yang bertindak untuk meredam konflik. Hingga akhirnya konflik yang sebenarnya berasal dari masalah sepele terus bergulir menjadi bola liar yang memunculkan konflik-konflik lebih besar. Sebenarnya konflik sempat surut ketika aparat gencar turun ke lapangan untuk menangkap para provokator. Tapi situasi di Poso tetap tak setegang dan mencekam, di mana masing-masing kelompok waspada untuk menghadapi perang yang bisa terjadi kapan saja. Pada bulan April tahun 2000 terjadi sebuah peristiwa politik di mana seorang mantan bupati menghadapi persidangan dengan kasus yang sensitif. Selain itu, muncul juga pernyataan kontroversial dari salah satu anggota DPRD Poso yang mengatakan bahawa jika salah satu calon bupati yang diunggulkan tidak terpilih, maka konflik Poso akan kembali pecah dengan skala lebih besar. Bagaikan peringatan yang menjadi kenyataan, keesokan harinya, tiba-tiba muncul seorang pemuda yang mengaku beragama I. Sambil menunjukkan luka-luka di tubuhnya, pemuda itu mengaku telah diserang sekelompok orang dari agama K. Mendengar hal tersebut, warga dari agama I marah besar karena tiba-tiba terjadi penyerangan di tengah situasi damai. Bentrok antara kelompok warga dari agama I dan agama K pada akhirnya kembali pecah, dan kali ini perang menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya, saling serang menggunakan sajam. Hingga banyak korban yang terkapar dalam kondisi mengenaskan. Perang saat itu terjadi selama beberapa hari. Suara dentingan besi sajam yang saling beradu terdengar hampir setiap hari. Disusul pemandangan orang-orang yang kritis di jalanan
bahkan kehilangan nyawa akibat luka-luka mengerikan. Selain itu, beberapa rumah terbakar habis, mayoritas milik warga dari Agamaka yang berada di daerah Lombogia. Saking mengerikannya situasi saat itu, Kapolres Poso sampai harus meminta bantuan personel Brimob dari Kota Palu yang secara tidak langsung menandakan bahawa situasi tak bisa dikendalikan lagi. Pada tanggal 17 April, terjadi sebuah kejadian tak terduga yang membuat konflik semakin memanas. Seorang anggota Brimob tak sengaja melepaskan timah panas ke arah massa yang menyebabkan 2 orang beragama I kehilangan nyawa dan 8 lainnya terluka. Disebutkan bahawa anggota Brimob tersebut terpaksa melepaskan timah panas kerana situasi yang semakin tidak kondusif, di mana massa bertindak sangat agresif. Namun tentu saja, alasan itu tak bisa diterima warga dari agama I. Amarah mereka semakin besar, hingga aksi penyerangan brutal disertai pembakaran rumah terus berlanjut. Pasukan Tentera Nasional Indonesia pada akhirnya diturunkan untuk meredam konflik. Langkah ini berhasil karena para tentara yang bertindak tegas berhasil memukul mundur massa dari kedua kelompok. Namun dari perang yang terjadi selama beberapa hari, banyak masyarakat dari Agamaka yang menjadi korban. Tak hanya kehilangan kerabat dan anggota keluarga, mereka juga harus kehilangan rumah dan harta benda yang habis terbakar. Pada saat itu perang memang kembali surut, tapi tidak dengan api dendam. Tak ada yang menduga api dendam tersebut menjadi awal dari pertempuran paling besar, paling brutal dan paling parah yang terjadi beberapa saat kemudian, di mana terjadi banyak sekali peristiwa kejam dan brutal. Salah satunya dialami ratusan santri di salah satu pesantren di Poso. Satu bulan kemudian, Mei tahun 2000, perang kembali pecah. Perang ini menjadi yang terparah dan terbrutal dalam tragedi Poso. Berawal dari dendam akibat pembakaran massal rumah warga di desa Lombogia, kelompok dari Agamaka melakukan serangan balasan. Saat itu, mereka membentuk pasukan yang dikenal dengan sebutan Kelelawar Merah dan Kelelawar Hitam. Pasukan itu dipimpin seorang pria asal Nusa Tenggara Timur berinisial FT. Pada tanggal 23 Mei, pasukan Kelelawar Hitam mengawali operasi balas dendam dengan menyerang pihak kepolisian. Akibatnya, seorang polisi dan 2 warga sipil beragama I kehilangan nyawa. Setelah melakukan serangan itu, pasukan Kelelawar Hitam bersembunyi di sebuah rumah ibadah. Mereka dikejar, kemudian dikepung pihak kepolisian dan sekelompok warga dari agama I. Pada saat itu sempat terjadi negosiasi. Namun di tengah negosiasi, pasukan Kelelawar Hitam malah kabur dari pintu belakang rumah ibadah menuju ke arah hutan dan perbukitan. Hal itu membuat warga dari agama I marah besar. Mereka merasa dikhianati karena sudah bersedia bernegosiasi, namun pasukan Kelelawar Hitam malah kabur. Kemarahan warga dari agama I semakin tidak terkontrol. Mereka kemudian membakar rumah ibadah Agamaka yang dijadikan tempat persembunyian pasukan Kelelawar Hitam. Pada tanggal 28 Mei, operasi balas dendam pasukan Kelelawar Hitam kembali dilakukan. Dengan sangat brutal, mereka menyerang pemukiman yang mayoritas ditempati warga dari agama I. Namun pada saat itu beredar juga informasi bahawa yang menyerang bukan hanya pasukan Kelelawar Hitam saja, tetapi ada beberapa provokator yang menyusup. Tidak ada yang tahu pasti apakah penyerangan itu telah disusupi provokator atau memang murni dilakukan pasukan Kelelawar Hitam. Yang jelas, warga dari agama I mengalami berbagai peristiwa mengerikan dalam penyerangan tersebut. Salah satunya terjadi di sebuah pondok pesantren yang bernama Pesantren Wali Songo. Pada suatu pagi, Pesantren Wali Songo tiba-tiba didatangi sekitar 70 pria dengan membawa sajam dan sempil rakitan. Tanpa basa-basi, mereka menyerang ratusan santri yang ada di dalam pesantren. Santri yang mayoritas masih di bawah umur. Tanpa belas kasihan, dihilangkan nyawanya dengan sajam. Mereka bahkan tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Selain itu, para santriwati yang ada di dalam pesantren harus mengalami tindakan yang tidak dapat dijelaskan secara detail. Peristiwa mengerikan di Pesantren Wali Songo kemudian diakhiri dengan aksi penculikan. Mereka yang kabur dikejar, kemudian ditangkap dan dibawa ke pinggiran Sungai Poso. Di sana, peristiwa mengerikan kembali terjadi. Para santri yang diculik disuruh berbaris dan berlutut. Mereka kemudian dieksekusi satu persatu. Kemudian tubuh mereka yang sudah tidak bernyawa langsung dibuang ke Sungai Poso. Konon, saking banyaknya tubuh tak bernyawa yang dibuang, aliran Sungai Poso sampai berubah warna menjadi merah pada hari itu. Dan beberapa saat kemudian, banyak tubuh para santri yang ditemukan warga di dasar sungai. Apa yang terjadi di Pesantren Wali Songo menjadi puncak dari perang Poso yang sangat mengerikan. Setelah itu, perang perlahan-lahan surut. Namun, suasana di kota Poso tetap mencekam. Hampir setiap hari ditemukan tubuh tak bernyawa dengan kondisi sangat mengenaskan.
bahkan ada yang tak bisa dikenali lagi. Dan saking dahsyatnya perang ini, pada akhirnya Tentera Nasional Indonesia dan Polri harus melakukan operasi khusus di wilayah Poso. Ratusan pasukan gabungan dari TNI Polri diterjunkan ke Poso dalam sebuah operasi khusus. Selama beberapa bulan, TNI Polri kembali menangkap beberapa orang yang dianggap sebagai provokator. Selain itu, ada juga yang ditangkap karena terbukti melakukan berbagai kejahatan brutal selama pecahnya konflik. Dalam operasi ini, TNI Polri tak segan melakukan tindakan tegas. Tujuannya hanya satu, untuk benar-benar memadamkan api konflik. Jika terjadi perkelahian kecil, maka aparat langsung turun ke lapangan dan menyelesaikan masalah hari itu juga. Upaya ini berhasil, masyarakat yang berkonflik bisa sedikit dikontrol. Pemerintah juga melakukan upaya untuk menciptakan perdamaian dengan mempertemukan para tetua dari masing-masing kelompok hingga akhirnya perdamaian benar-benar tercapai dalam Deklarasi Marino pada tanggal 20 Desember tahun 2001. Dalam Deklarasi Marino, pihak dari agama I dan agama K sepakat untuk menandatangani perjanjian damai. Tetapi sebagaimana konflik-konflik yang pernah terjadi di Indonesia, peristiwa di Poso tentu saja meninggalkan luka membekas yang tak bisa dihilangkan sampai kapanpun, yaitu 577 orang yang kehilangan nyawa, ribuan luka-luka, dan hampir 8.000 rumah terbakar. Selain itu, semua warga Poso harus merasakan trauma berkepanjangan selama bertahun-tahun, bahkan sampai saat ini. Luka akibat konflik Poso memang akan selalu membekas untuk selamanya. Namun tentu saja, luka tersebut dan juga cerita mengenai konflik Poso harus dijadikan pengingat bagi generasi sebelumnya bahawa peristiwa yang sama tidak boleh terulang kembali. Sejarah bukan untuk mengungkit luka lama, tapi untuk memastikan agar luka tersebut tidak kembali terbuka, apalagi sampai memunculkan luka-luka baru.